Selamat pagi, jumpa lagi sama gua Anto. Pagi ini gua bakal sharing-sharing sedikit mengenai transaksi jual beli. Kebetulan kemarin ada temen gua nanya. Teman gua kebetulan dia baru pertama kali mau beli rumah nih. Jadi dia ada kekhawatiran transaksinya nggak berjalan lancar gitu. Jadi dia kemarin tanya sama gua. Oh iya, gue ingetin pagi-pagi jangan lupa ngopi guys. Kita ngopi dulu. Ini dari Kopi Kijang. Awali harimu dengan kafein biar lebih semangat. Gitu. Jadi kemarin temen gue nanya, dia kebetulan ceritanya mau beli rumah nih. Rumahnya kondisi rumah secondary gitu kan. Ya, dia bilang, gimana nih Bang Anto, caranya gue mau beli rumah secondary gitu kan, menggunakan KPR. Nah ini tahapan prosesnya seperti apa ya, dia bilang gitu. Bang Anto bisa bantu gak gitu kan. Gue bilang kalau gue pribadi ya pasti bisa, gue bilang gitu, karena memang itu udah job desk gue keseharian gitu. Jadi gue bilang, pertama gue pastiin cek dulu rumahnya. Kalau misalnya lu baru hanya lihat di Facebook tapi harga udah cocok, jangan langsung booking. Cek dulu rumahnya, gue bilang gitu kan, kondisinya. Karena khawatirnya lu udah booking, pas lu cek rumahnya, kondisi rumahnya tuh nggak sesuai harapan lu gitu kan. Nanti kalau misalkan lu mau batal, khawatirnya duitnya nggak dikembalikan. Itu seperti itu. Jadi pertama gue saranin ke dia, cek rumahnya cocok apa enggak gitu kan, udah sesuai belum gitu. Terus yang kedua gue bilang, cek legalitasnya gitu kan, legalitasnya apa aja sih gitu kan. Legalitasnya itu pertama yang pasti sertifikat, status sertifikatnya apa, karena kan ada kondisi rumah yang sertifikatnya SHGB walaupun pada dasarnya basicnya SHM gitu kan. Ada SHGB, ada SHM. Nah itu gue bilang pastiin dulu status sertifikatnya apa gitu kan, gitu. Karena kalau misalnya status sertifikatnya masih SHGB, nah sedangkan SHGB itu kan ada masanya, ya kan? Masa SHGB itu biasanya setiap daerah beda-beda, tapi umumnya 25 tahun. Gitu. Nah, dilihat SHGB-nya udah berjalan berapa lama. Misalkan SHGB, statusnya SHGB, sedangkan SHGB-nya sudah berjalan 10 tahun. Berarti kan SHGB-nya tinggal 15 tahun lagi, ya kan? Nah, biasanya bank itu memberikan jaminan atau fasilitas KPR berdasarkan sisa SHGB yang berlaku seperti itu. Kecuali kalau misalkan dia mau lebih panjang, otomatis harus ditingkatkan jadi SHM dulu gitu. Jadi pastiin dulu, gue bilang cek itu masih SHGB sertifikatnya atau sudah SHM. Tuh, itu yang kedua. Lalu yang ketiga, gue bilang cek kelengkapannya. Kalau misalkan mau KPR itu harus ada IMB-nya guys, ya kan? Jadi selain sertifikat itu harus ada IMB-nya, izin mendirikan bangunan, seperti itu. Kalau misalkan itu nggak ada, biasanya bang nggak mau, gitu. Atau kalau misalnya mau pun dihitung harga tanah aja, bangunannya nggak terhitung, seperti itu. Jadi yang dijaminkan seolah-olah bukan rumah tapi tanah, seperti itu, karena IMB-nya nggak ada. Terus sama PBB-nya. Jadi gue bilang yang untuk legalitas rumah yang terakhir yaitu PBB atau SPT tahunan. Itu yang dipakai nanti SPT terakhir. Misalkan sekarang tahun 2024, yaitu harus ada PBB yang terakhirnya 2024 gitu. Jadi syarat untuk proses transaksi jual beli itu, ya kan, baik cash ataupun KPR, pasti dokumen legalitas rumahnya itu dibutuhkan 3 itu, sertifikat, IMB atau kalau sekarang namanya PBG, yang ketiga PBB atau SPT. Itu dia. Kalau misalnya rumahnya udah oke, terus apa namanya, legalitasnya sudah oke, gue bilang gitu kan, ya udah tinggal pengikatan jual beli, booking lah gitu kan, booking. Terus kalian jual dan membeli bikin kesepakatan, kwitansi atau kalau bisa perjanjian jual belinya, ya kan, perjanjian jual beli di atas materai. Kalau bisa ada saksi, itu disaksi di dalam surat pernyataan jual beli itu. Jual beli sifatnya di bawah tangan ya, bukan di notaris. Karena sifatnya baru mengikat nih dengan booking.
gitu kan. Nah, setelah misalnya sudah booking, ya udah. Kalau mau KPR ya diproses dulu KPR-nya dengan tahapan pertama itu appraisal bank dulu. Jadi rumah ini di appraisal gitu kan. Dengan tujuan atau dengan harapan nilai appraisalnya sesuai dengan nilai transaksi gitu. Kalau misalkan nanti appraisalnya nggak lebih tinggi daripada nilai transaksi, otomatis DP-nya yang melambung tinggi itu. Standar rumah second itu kan DP-nya 10% ya guys. Misalkan contoh nih, lu transaksi di 500 juta ikatan jual belinya antara penjual dan pembeli. Ternyata pada saat harusnya itu kan DP 10% kan, berarti kan 50 juta. Nanti yang di KPR-kan itu 450 juta, berarti kan seperti itu. Nah, ternyata appraisal banknya itu hanya tembus di 450 juta. Sedangkan lu transaksi di 500 juta, berarti kan ada kekurangan 50 juta. Gitu kan? Dari nilai appraisal dan nilai transaksinya yang asli. Otomatis kalian harus nambah DP 10% plus selisihnya itu 50 juta. Ya kurang lebih nanti kalian DP sekitar 95 sampai 10 juta. 95 sampai 100 juta. Seperti itu. Ya wis, itu kalau appraisalnya sudah dilakukan. Nah, appraisal bank ini setiap bank beda-beda dan ada biayanya. Contoh, kalau nggak salah di BSI itu free. Di BSI free, Bank Syariah Indonesia. Di Bank BRI estimasi 300.000 setahu gue ya. Kalau nggak salah, kalau nggak berubah. Ada lagi di NISP itu kurang lebih di 500.000 kalau nggak salah. Nanti mungkin kalian bisa cek-cek lagi ya. Terus di Niaga kalau nggak salah 750.000. Di BTN tuh di atas 1 juta setahu gua. Tapi nanti kalian pastiin aja, cek-cek lagi ya. Tapi kurang lebih seperti itu. Jadi pada saat kita appraisal mengajukan ke bank, itu kita bayar biaya appraisal dulu. Baru nanti bank appraisal, disurvei rumahnya dan dinilai. Seperti itu ya. Lanjut, appraisal udah beres nih. Ya kan? Udah lanjut tinggal proses KPR-nya dengan data-data dokumen si pembeli yang harus dilengkapi ke pihak marketing bank. Seperti itu. Bisa kayak contoh identitas diri, KTP, ya kan? Kalau single, kalau misalkan sudah nikah suami istri berarti KTP suami istri. Ya kan? Terus kedua NPWP. NPWP salah satunya aja kalau sudah menikah. Terus kartu keluarga dan akte nikah. Gitu. Nah, dokumen penunjukan keuangannya, ya kan, yaitu pertama surat keterangan kerja. Dengan catatan harus karyawan ya guys, harus karyawan tetap. Terus slip gaji 3 bulan terakhir, ya kan, dan rekening tabungan 3 bulan terakhir, seperti itu. Terus lalu diproses sama bank dengan kurun waktu kurang lebih sekitar 2 minggu biasanya. Kalau gue proses biasa gitu. Data lengkap, gue proses ke teman gue di bank, itu biasanya 2 minggu udah keluar hasilnya. Disetujui atau enggak. Nah, nanti biaya-biaya apa tuh yang timbul, ya kan? Nah, biaya-biayanya ini yang lumayan untuk transaksi jual beli rumah secondary. Yang pertama, kenapa? Itu ada pajak-pajak yang harus dibayarkan. Ya guys, jadi kalau si penjual itu bayar pajak penjual. Itu nilainya sekitar 2,5% dari nilai transaksi ya, atau dari nilai NJOP yang di up kurang lebih 30%, seperti itu ya. Jadi bisa seperti itu, atau ya bisa seperti itu, nanti tinggal koordinasi dengan notaris dan pihak banknya. Nah, kalau misalkan pajak si pembelinya apa, yaitu pajak BPHTB. Ada pajak BPHTB yang nilainya itu 5% ya dari nilai transaksi itu dikurangi NJO PTKP. Itu kalau nggak salah kurang lebih sekitar 60 juta ya. Jadi misalkan transaksi 500 juta dikurang 60 juta, berarti kan 440 ya, itu dikali 5%. Itu estimasi hitungan BPHTB. Terus nanti biaya apa lagi yang timbul? Selain itu, yaitu nanti ada yang namanya biaya KPR dan biaya notaris, seperti itu. Jadi lumayan banyak ya. Untuk besaran kecilnya itu beda-beda. Biaya notaris ya kan, seperti sama biaya KPR-nya. Seperti itu.
Ya, asumsinya beda-beda setiap bank, karena setiap notaris punya beda-beda juga untuk nilainya. Nanti kalian bisa koordinasi lebih lanjut seperti itu. Ya, jadi penting sistem KPR rumah sendiri pada saat kalian akad, ya kan, di bank ya, nanti dengan notaris juga. Dan di situ pula kalian teken kontrak ya kan dengan pihak bank mengenai pembiayaan rumah secondary itu, dan sekaligus kalian akte jual beli, tanda tangan akte jual beli, balik nama sertifikat, di mana nanti sertifikat si pemilik pertama akan dirubah ke pemilik yang baru melalui si notaris yang digunakan pada saat akad kredit seperti itu. Nah, biasanya kurang lebih 1,5 bulan sampai 2 bulan sertifikat balik nama itu selesai dilakukan sama notaris. Yang selanjutnya notaris akan berikan ke pihak bank sebagai jaminan pembiayaan KPR. Seperti itu guys. Ya, tahapannya kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya kalian mau secondary, mau minta bantu atau mau sharing lebih lanjut mengenai transaksi jual beli properti, kalian bisa hubungi gua ya atau komen di YouTube. Oke, jangan lupa like, share, subscribe, dan loncengnya ditekan biar nanti gua update lagi ya, seperti itu. Oke, paling itu aja dari gua. Jangan lupa ngopi. Bye.